Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadhana syahra rahmah wa syahral maghfirah wa syahra 'itqin minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan al-'abd as-sadiq fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigh 'anillahi ma amarahu bi tablighihi li khalqihi min fardihi wa naflihi. 'Abdun arsalahu Allahu lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi law ya'lamun nasu ma fi ramadan minal yumni wal barakah latamannaw an yakuna hawlan kamilan aw kama qala habibuna sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khairul ayyami yaumul jumu'ah wa khairus syuhuri syahrul ramadan wa khairul a'mal salawatul khamsi li waqtiha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat dan taufiknya, hidayah serta inayahnya yang diberikannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir, berkumpul di masjid kita ini, Masjid At-Taqwa ini, yang mana hadirnya kita di tempat ini tentu sebagai pengamalan kita terhadap sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai pengagungan kita terhadap bulan suci Ramadan. Kita berharap di bulan Ramadan ini semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, diampuninya seluruh dosa kesalahan kita, dan nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sisihkan waktu kita untuk kita dapat berhadir, berkumpul di masjid ini. Terlebih lagi bukan pian-pian jamaah masjid At-Taqwa Desa Cakring ini bukan hanya pian-pian
menyisihkan waktu saja, tapi pian-pian juga menyisihkan sebagian harta dan tenaga pian untuk terselenggaranya kuliah subuh di bulan Ramadan ini. Insya Allah pengorbanan itu semua insya Allah akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah harta yang pian keluarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan harta yang tersisa insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah akan ridha terhadap sampian, dan Allah akan memasukkan hamba yang diridainya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa ummatuhu khairul umam, pemimpin dari sekalian para nabi dan rasul, dan umatnya adalah umat yang terbaik sepanjang zaman. Mudah-mudahan Rasulullah ridha terhadap kita, mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan Rasulullah nanti akan memberikan syafaatnya kepada kita. Al-Mukarram al-Muhtaram yang ulun hormati, yang ulun muliakan, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para panitia masjid, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, hari Jumat, yang mana hari Jumat ini merupakan hidup ke-7 daripada bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu biar ketika bulan Ramadan itu Rasulullah sering mengumpulkan para sahabat. Kayak kita ini kumpulan di masjid, mendengar tausiah agama, ceramah agama dikumpulkan oleh Rasulullah. Para sahabat itu dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Ujar Rasulullah, wahai para sahabatku, ya ashabi, qad ja'akum syahrul Ramadan. Sungguh ujar Nabi, wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa bulan Ramadan dikatakan Rasul, disifatkan oleh Rasul sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan, Allah mencurahkan rahmat yang besar kepada orang-orang yang beriman. Karena di bulan Ramadan ini Allah memberikan pahala yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa besarnya kepada orang yang mau beribadah di bulan Ramadan. Hendaklah kira-kira kita dapat rahmat Allah. Hendaklah kira-kira kita dapat pahala yang besar dari Allah. Hendak. Ujar Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah, la tamannau an yakuna haulan kamilan." Andai manusia itu tahu inya, kawal merasakan, kawal melihat apa-apa yang Allah berikan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, daripada anugerah dari Allah, daripada rahmat yang Allah turunkan, daripada maghfirah yang Allah berikan, niscaya manusia akan berandai, akan berkeinginan bahwa bulan Ramadan itu berjalan selama 1 tahun. Inilah menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Inilah menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan. Inilah menunjukkan betapa spesialnya di bulan Ramadan ini. Tentu kalau kita hendak dapat rahmatnya Allah, kalau kita hendak dapat maghfirahnya dari Allah, tentu kita harus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan.
Karena ibadah di bulan Ramadan ini Allah berikan pahala terhadap orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ibadah sunat Allah akan berikan pahala yang besar seperti pahala ibadah wajib. Itu yang sunat tuh. Ketika kita kerjakan ibadah sunnah, Allah besarkan pahalanya mencapai besarnya pahala ibadah wajib. Tadi kita sudah melaksanakan salat qabliyah subuh. Sebelum sembahyang subuh kita gawe 2 rakaat. Itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih istimewa lagi pahalanya, lebih besar lagi pahalanya, lebih mengagumkan lagi pahalanya daripada dunia dan segala isinya. Itu kalau dikerjakan di hari-hari biasa. Kalau itu dikerjakan di bulan Ramadan, tentu pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala sunat. Ketika kita mengerjakan amaliyah wajib di bulan Ramadan, tentu pahalanya akan dikali lipatkan lagi, akan dibesarkan lagi oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Tadi kita sudah melaksanakan juga salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Kemudian lagi di bulan Ramadan ini, tentu kita banyak-banyak beramal. Di antara amalan yang disunnahkan, di antara amalan yang istimewa di bulan Ramadan adalah membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca salawat kepada Nabi. Sebegitu istimewakah salawat itu? Salawat itu merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Di hadis lain, al mar'u ma'a man ahabba. Di hadis lain, yubsarul mar'u ma'a man ahabba. Banyak hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan cinta kepada Nabi Muhammad. Di antara pembuktian kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah salawat. Di antara pembuktian cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi apa? Di antaranya adalah salawat ala Nabi. Salawat saking istimewanya salawat. Allah katakan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu menunjukkan betapa istimewa dan agungnya salawat. Allah langsung katakan di dalam Al-Quran, kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Adakah kira-kira amalan yang Allah langsung melajari, Allah langsung membawai, dan Allah langsung menghuluakan untuk menggawi? Adakah amalan? Tidak ada kecuali salawat ala Nabi. Jadi ini merupakan momen yang indah, momen yang spesial, momen yang istimewa di bulan Ramadan ini. Kita perbanyaklah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah dan para malaikatnya langsung bersalawat berhulung. Hanya kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah katakan, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Ulun ditapayat sedikit Pak sebelumnya. Jadi tak kurang nyari suara. Anda terlalu nyari ke isuk suap, ya pulang. Alhamdulillah hari-hari hijab diundang orang di mana-mana kan. Cuma suara kita lagi di arek. Bila mau buka puasa, kadang nyemen bila ada bees. Nah itu tuh kira-kira balik. Itu tuh kira-kira bahagianya. Bila ada bees asa kurang apa ya? Asa kurang berasa kira-kira. Nah, jadi betul je marjan bahkan benyunyor berarti susu enak lah ya. Nah ya dah tuh. Mbah makan kami terus bang lagi. Jadi pas suara kita tak sedikit nah
ujar bini sasaringi dia arif ngaran liur handak li. Yang mun ngaran handak tuh bae. Ya kalau le kira-kira mun yang ngaran handak tuh mun orang tuh handak ujar kuitan jangan nangin tuh tapi mun handak ngintu ada bae. Kada kau dihalangi orang hendak nih. Nah, jurang kalau cinta sudah melekat, nah, tahi kucing rasanya oleh coklat ya. Nah, itu sudah tahan hendak tuh kada awal ini. Jadi kata Rasulullah di dalam hadisnya, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling istimewa manusia nanti, seorang hamba di sisiku kata Nabi, yang paling istimewa nanti di hari kiamat bersama aku kata Nabi, siapa yang paling istimewa? Aksaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku kata Nabi. Jadi kita pintu salawat inilah pintu syafaatnya Nabi. Pintu salawat inilah pintu yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu ada ulama, ada tuan guru yang memberikan pendidikan terhadap muridnya. Seorang murid ini datang kepada guru, wahai guru, ulun ini hendak mimpi lawan Nabi. Hendak mimpi Nabi. Tapi kada mau. Kenapa jadi kada mau mimpi lawan Nabi? Karena ulun ini jarang mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar gurunya tadi, amun pian itu hendak mimpi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulun hendak memberiakan amalan sebuting. Jadi amalannya apa? Ujar guru tadi, ika murid pulang bila hendak guri malam tunah banyaki makan iwak karing. Hendak mimpi Nabi dia banyaki makan iwak karing dia. Makin kita di sinilah kalau baru lawan cangkring kita sama aja cari iwak, nyaman aja cari iwak. Ibarat masang rinji itu kana aja, ibarat masang lalang itu kana aja, ibarat masang luka tuh kana aja. Kana aja kalau balik. Karena aja mun susupan gunungnya langai ya. Nah, mudah-mudahan langai karena susupan gunung ya boleh. Nyaman gawe pulang rumah berita. Di sini ulun lihat banyak nah pahumaan kada terpakai. Di Taluk Baru tuh nah banyak juga nah kada terpakai. Di Taluk Baru sabelah dari ke peperangan itu banyak juga menghadap bertembus endek ke sini deh boleh. Nah, kada terpakai. Sayangnya benar wong. Cuma kayak popong lagi banyu pada tepi turun ya Allah. Nah jadi banyak makan iwak karing ujar guru. Ujar murid, iya leh guru kayak itu anunya amalannya ya. Banyak makan iwak karing dan jangan minum banyu. Nah ini dengan hendak mimpi Nabi amalannya gitu. Banyak makan iwak karing, jangan minum banyu. Ya kayak iwak karing tuh kok. Aduh sing banyuan. Sariawan kan jangan mikirkan lo. Yang penting apa? Beli kayak murid ini nah tulak ke pasar mencari iwak karing. Nah, cari iwak karing. Nah nanti temui iwak karing apa? Iwak karing kuyau. Ayo nukar 1 kilo. Malam itu langsung dimasaki 1 kilo tuh. Ibak renjing lah. Ini kan orang berusaha. Orang berusaha hendak bermimpi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, man ra'ani faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku, maka dia itu sungguh telah melihat aku. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan kata Nabi tidak bisa menyerupai aku. Jadi bila beruntunglah bagi orang yang pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Orang yang bermimpi Nabi Muhammad, insya Allah orang itu dipastikan dapat syafaat Nabi Muhammad. Jadi tukar iwak karing masaki, hibok rinjing makan, nah, makan naik, talah juga. Nah pakainya iwak, kada boleh nasian, kada beli minuman, makan iwak habis malamnya gurih di dalam tidurnya. Mimpi Nabi lah, kada belum lagi.
melihat air terjun, dia melihat sungai, dia melihat laut dan lain sebagainya. Itu yang dilihatnya di dalam mimpi. Sehingga besok hari murid ini mendatangi lagi kepada gurunya. Wahai guru, ulun sudah mengamalkan apa yang pian sampaikan. Sudah ulun amalkan apa yang pian wasiatakan, pian pasanakan kepada ulun. Imbahnya biar gurunya mimpi lah lawan Nabi. Kada guru. Mimpi apa itu? Ulun guru malam tadi itu imbah makan iwak karing sakilo sudah. Sarinjing sudah iwak karing ulun makan. Guring di dalam tidur ulun mimpi ulun sedang berada di air terjun. Mai bagusnya benar air terjunnya dilihat. Melihat sungai pulang. Imbahnya melihat lautan pulang. Banyak benar banyu nang ulun lihat bilang banyu aja. Untung bangun guring kada tak kami. Iya kan? Jangannya bangun guring tak kami banyu pulang tuh nang dilihat. Jadi guru ini tuh hanya mimpi ulun. Nah, ujar guru, ini pelajaran buat kamu. Pelajaran. Apa pelajarannya? Ikam makan iwak karing, kada minum banyu. Ikam tidur dalam keadaan haus, ikam tidur dalam keadaan menginginkan minum air, maka dalam mimpimu yang kamu lihat adalah air. Maka dalam mimpimu yang kamu lihat adalah banyu. Kenapa? Karena sebelum tidur, sebelum ikam guring, hatimu itu memikirkan banyu. Jar gurunya mon ikam hendak mimpi Nabi, ambil dari pelajaran tadi. Kenapa? Banyakilah menanam kerinduan kepada Nabi. Banyakilah menanam kecintaan kepada Nabi. Sebutlah nama-nama Nabi sebelum tidurmu. Sebutlah, ingatlah Nabi Muhammad sebelum ikam guring. Akhirnya orang tadi balik ke rumah, amalakannya terus. Salawat, salawat, salawat dia amalkan terus. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ketika suatu malam dia tidur dalam keheningan malam, dia memperbanyak salawat mengingat Nabi sebelum tidur. Akhirnya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan sebuah amalan. Salawat itu merupakan sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ujar Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa kata Nabi yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan. Siapa kata Nabi yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah langsung bersalawat kepadanya 100 kali. Siapa yang bersalawat 100 kali, Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Dan yang bersalawat 1000, Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita semua daripada siksaan api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman dahulu biar ada yang membuktikan salawat yang istimewa ini. Ada zaman dahulu pedagang yang bangkrut. Pedagang yang bangkrut, dia memiliki hutang yang luar biasa banyak sampai mencapai 500 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Berarti 1 dinar itu 5 juta kada kurang. Kada kurang tuh 5 juta. 1 dinar kali 500, 5 kali 5 25, berarti 2,5 M hutang. Banyak hutangnya. Dan yang mana hutang ini tersebar di mana-mana. Di sini, di situ, di sini, di situ dan lain sebagainya. Hari-hari orang datang menagih hutang. Lalu orang tadi pusing juga ditagih terus, lalu cari hutang pulang, gali lubang, tutup lubang. Pinjam uang, bayar hutang. Minjam bilain pulang. Nah, minjam bilain berhutang berapa? 500 dinar untuk membayari hutang yang tak cicir-cicir tadi.
Ujar orang, kayak apa caranya ikam membayari hutang? Ayo yang penting berhutang dulu supaya hutang nak ada tu punah, hutang hanyar pulang. Kawan minta tempo bahasa. Wahai hamba jurang bayari, insyaallah 3 bulan. Gitu. Dijanjikan 3 bulan. Sehingga sampai pada masanya 3 bulan ternyata dia tidak bisa membayar hutang. Kenapa tidak bisa? Karena dia berhutang untuk membayar hutang. Jadi hutang itu kadang kau dihutang, dijulung ke orang, memindah hutang aja ini kananya. Kadang kau bayar. Akhirnya orang yang memberi hutang tadi sampai temponya dia lapor ke hakim, dia lapor ke polisi, akhirnya ditangkap. Perdata. Nah, perdata bukan pidana, tapi perdata. Masalah apa? Masalah hutang piutang. Oleh hakim diberi keputusan karena dia orang yang mengaku. Lalu diberi keputusan, ujar hakim keputusannya apa? Kamu dipenjara selama hutangmu tidak bisa engkau bayar. Jadi dipenjara dulu sampai hutang itu punah. Kira-kira kalau orang yang dipenjara kau malah bayar hutang, makin nyai kata kamu. Orang yang bebas saja kadang kawan carikan duit, apalagi amun orangnya di penjara. Kayak apa cari duit di penjara, dikurung. Lalu dia minta kepada hakim, wahai hakim, ulun hendak bulik hulu untuk samalaman ini nah. Mulai besok ulun di penjara lagi. Imbas sidang hendak bulik hulu samalaman hulu. Bertemuan bini, bertemuan anak, samalaman barang. Imbasnya marah lagi ulun di penjara. Ujar hakim, jaminanmu ni napa sok ikam kada kabur ni napa jaminan? Ujar seorang laki-laki tadi, wahai hakim, jaminannya adalah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau aku kabur, aku siap tidak diakui Nabi sebagai umatnya. Ujar hakim, ini jaminannya nih luar biasa. Ini keyakinan jaminannya nih. Bukan sertifikat tanah, bukan BPKB mobil jaminannya, tapi jaminannya apa? Dia katakan jika aku kabur, aku siap untuk tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya dia bisa meyakinkan hakim untuk dia bisa pulang ke rumah. Balik ke rumah, berkisah lawan bini. Ujar bini, harapan kita satu aja lagi. Kenapa? Kita mengharap syafaat bantuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah nyata. Di malam itu dua laki bini ini baca salawat, hanya minta mohon kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah agar diberikan jalan keluar, agar diberikan pertolongan. Sehingga baca salawat taguring. Dalam tidur laki-laki tadi didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai seorang laki-laki, jar Nabi, wahai umatku, ikam banyak bersalawat lawan aku. Ikam minta kepada Allah, bertawasul mohon pertolongan melalui aku. Aku kata Nabi tidak akan membiarkan umatku dalam keadaan susah. Tunti jar Nabi, si anu toh, tunti bupati, tunti pejabat anu toh, tunti orang kaya di situ, tunti orang sugih di situ. Orang sugihnya alim juga. Tunti itu, sidin itu ahli salawat. Sidin itu orang yang banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi. Orang itu bersalawat kepadaku sehari 1000 kali. Pejabat tadi 1000 kali. Tuntinya sampaikan kepada dia salam dariku. Imbahnya apa? Minta ikam duit lawan inya 500 dinar dan katakan padanya jika inya memberi ikam 500 dinar untuk ikam bisa bayar hutang, maka kata Nabi, aku nanti yang akan menyelamatkan, memberikan syafaat, menjamin dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini nang ditunti ini diseru orang alim juga, pejabat tapi ahli salawat. Tunti ya berangkat. Tapi sebelum itu kata Nabi, satu pesan disampaikan.
Kalau dia minta bukti ikam mimpi dengan mimpi yang benar, maka katakan kepada dia, di malam tadi dia membaca salawat 1000 kali, tapi dia ragu-ragu apakah cukup 1000 atau ada. Padahal akan saja bahwa salawatnya sudah sampai ke aku, kata Nabi, dan salawatnya cukup 1000. Itu dia kebat tadi. Sampaikan pesan itu kepada pejabat, dan akhirnya apa kata pejabat? Apa yang engkau katakan, kata pejabat itu, memang benar. Malam tadi aku ragu-ragu 1000 katakan. Dan kada seorang pun yang tahu amalanku membaca 1000 sehari salawat ini, bahkan biniku yang kada tahu, ujar Sidin. Berarti ini murni daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syafaat Nabi, masih lagi hidup orang ini sudah dapat bantuan dari Nabi. Arti syafaat itu apa? Bantuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diberilah 500 dinar, dilabihi lagi ini 500 dinar gasan ikam bayar hutang, ini 250 dinar gasan ikam bermodal bahasa. Jangan punah nih hutangnya, punah nih hutangnya. Bawa tunti hakim. Orang yang pertama ditunti adalah hakim. Kenapa jadi hakim? Karena hakimlah yang memberikan keputusan untuk memenjarakan dia. Datangi hakim. Sampai di muhara rumah hakim, katuk lawang, langsung hakim buka. Hakim ragap orang tadi. Kenapa? Ujar hakim, wahai fulan bin fulan, berkat ikam aku dijamin Nabi dapat syafaat di hari kiamat. Ujar Sidin, napati saya. Malam tadi, ujar hakim, aku tak mimpi Nabi. Nabi sampaikan kepadaku, wahai hakim, ikam hakimai, bila hendak nanti ku jamin di akhirat untuk mendapatkan syafaat, bantu umatku, bantu kekasihku Fulan bin Fulan yang dia tak hutang 500 dinar yang ikam penjara akan semalam. Bayariakan hutangnya, kata Nabi, maka aku akan mempermudah nanti ikam di yaumil mahsyar, ikam dapat syafaat. Kira-kira dibayariakan hakim gak ada? Kira-kira dibayariakan hakim gak ada? Jelas tak jual tanah hakim, pasti bayari. Kenapa? Dijamin Nabi dapat syafaat. Kalau kita adalah dapat syafaat jaminan Nabi, ada mudah-mudahan kita dapat syafaat. Kita terus berharap, berdoa, mudah-mudahan dengan berkah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan memberikan kita syafaat. Sedikit lagi. Sesudah selesai percakapan, dapat duit pulang 500 dinar. Jumlahnya sudah 1250 dinar. Lalu hakim dan pemuda tadi hendak turun pada rumah membayari hutang. Buka lawang, turun tak ambil, datang laki-laki yang menghutangi tadi. Langsung dia memeluk kepada orang yang tak hutang tadi. Dia peluk. Berkat ikam, aku malam tadi mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar laki-laki tadi, apa kisahnya juga? Malam tadi aku didatangi di Nabi di dalam sebuah mimpi. Kata Nabi Muhammad, hei Fulan bin Fulan, ikam kalau nak menghutangi si anu tadi yang sebanyak 500 dinar, jika ikam hakun merelakan hutangmu, merelakan hutang yang ia berhutang lawan ikam anggap punah, ikam relakan, maka kata Nabi, nanti di akhirat aku yang akan memberikan syafaat untukmu. Kira-kira dianggap punah lah hutang kamu. Dianggap punah. Kenapa? Jaminannya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara amalan-amalan yang kita dianjurkan benar untuk mengerjakan di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di bulan Ramadan ini, mumpung masih bulan Ramadan, kita perbanyak salawat kepada Nabi. Kita banyak-banyak meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Ya, di antara doa yang paling istimewa di bulan Ramadan adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bukan hanya di waktu tarawih. Itu doa yang sangat istimewa untuk dipakai di bulan Ramadan. Kita perbanyak juga beramal di bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita
Kita jaga perut kita jaga lidah kita dan seluruh anggota tubuh kita daripada maksiat kepada Allah. Kita jaga. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Yang mana ujar Allah katakan wa ana ajzibihi, akulah yang akan membalas pahala orang yang berpuasa kata Allah. Kita berharap mudah-mudahan puasa kita dinilai ibadah yang besar di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah bulan Ramadan, dengan berkah kita berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita, Allah ampuni segala dosa kesalahan kita, dan mudah-mudahan yang dari Allah berikan kesembuhan, yang berisi hajat mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Kemudian yang belum memiliki keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam surga Allah bersama dengan kedua orang tua kita, bersama dengan anak keturunan kita dan seluruh keluarga, jiran dan tetangga kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah.